Waalaikumsalam. Selamat datang di Gua Telorong. Tadi kita sudah sedikit jalan-jalan, sudah bisa melihat ada apa saja termasuk ritual-ritual yang perlu dilakukan sebelum masuk. Jadi di sini saya sudah bersama Pak Edi, seorang dosen geologi dari UPN Veteran Yogyakarta, ditemani sama Pak Budi dari Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta. Nah ini menarik ini Pak Edi. Ini kali kedua saya masuk ke gua ini, dan kali pertama saya dulu saya tidak melihat gua ini seindah ini. Saya nggak tahu ini ada apa ini. Tiba-tiba guanya jadi indah sekali nih hari ini. Bisa dijelaskan Pak Edi, ini gua ini itu terletak di daerah mana sih Pak Edi sebenarnya? Ya, terima kasih Pak Ghazali. Oke Pak. Gua ini terletak di desa Lempong. Lempong ya Pak ya? Lempong. Desa Lempong. Kecamatan Jenawi. Jenawi. Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Oke. Menarik sekali. Gua ini tuh sebelumnya sama warga apa sama orang sekitar itu jadi tempat apa toh Pak Edi? Maksudnya kok kalau biasa gua kan jadi tempat wisata apa-apa, ini tuh apa kalau yang di sini tuh? Sementara saya dengar-dengar gua ini tempat ritual. Oh gitu Pak Edi? Ya, tempat ritual, iya tempat ritual. ritual. Katanya sih ada yang ritual minta kekayaan, kemakmuran, ada yang minta kekuatan, bisa jaya gitu ya. Oh berarti ya, cukup ada historis yang sekali, sangat dalam ternyata di gua ini ya Pak Edi. Sangat menarik sekali sih. Ini informasi buat teman-teman juga, kita kesini tadi sudah masuk dengan izin, baik secara izin yang administratif ke pejabat-pejabat atau pemerintah setempat maupun dalam izin kepada semesta yang ada di sekitar Gua Telorong ini. Lanjut Pak Edi, kok bisa gua itu terbentuk, itu kok bisa? Padahal ini kita lihat semua batu ini Pak Edi. Gimana ceritanya Pak Edi kira-kira? Gua ini kan ada rekah-rekahnya Mas, ada rekah ya. Rekahan. Kemudian rekah terisi air ya. Kemudian dia akan melarutkan, ya kan, jadi buah-buah begini. Dan ternyata alamnya indah banget ya. Saya itu juga sudah berkali-kali ketika disinari, waduh indah banget. Iya ya Pak Edi. Indah banget, indah banget. Banyak sekali yang bisa dilihat. Iya, indah sekali. Keajaiban alam yang indah, keajaiban Tuhan yang indah sekali ini. Ada semua jenis batu bisa kayak gini Pak Edi? Semua batu bisa jadi gua Pak Edi? Wah, nggak bisa. Nggak bisa? Enggak. Ini kan udah pelarutan di batu gamping itu tadi. Jadi terkarkah dia begitu. Jadi khusus batu gamping? Iya. Khusus batu gamping? Iya. Kalau nggak salah saya ngelihat kayak gini tuh banyak tuh di Wonosari, di Gunung Kidul. Iya. Ini sampai di Karanganyar ya Pak Edi? Nah, itu yang menarik, sangat menarik bagi geologis, bagi seorang geologi. Kok ada ya batu gamping di tengah-tengah, ya di lereng Lawu ini. Di lereng Lawu? Ya lereng Lawu menarik ini. Wah ini sekarang. Kayaknya perlu kita angkat dan perlu kita lestarikan di sini ya Pak Edi? Iya. Nah. Yang pertama nih Pak Edi, di tengah kita sekarang berada, tadi setelah kita masuk jalan sempit, agak nunduk itu teman-teman. Agak nunduk maksudnya sekitar 50 meter dari mulut gua. Kita sampai di, kalau saya sih sebagai orang awam melihat ini seperti sebuah ruangan. Ya. Cukup luas, cukup lega, nyaman gitu udaranya. Pak Edi bisa ceritakan sedikit Pak Edi, ini ruang apa dan mungkin apa aja yang sudah Pak Edi temukan atau teliti di ruang pertama ini? Boleh tidak saya akan menjelaskan sebelum ini ruang apa? Betul. Ya. Terus mengapa saya sampai di sini? Betul. Ya. Jadi intinya sebenarnya saya itu tidak setuju bahwa hidup mati manusia purba itu di Sangiran. Sangiran Sragen Pak Edi? Iya. Sragen. Oh yang ada museumnya itu? Iya. Oke. Kenapa? Ternyata yang didisplay, yang dipamerkan itu sebetulnya ditemukan hanya sebagai pecahan-pecahan. Oke, pecahan-pecahan fosil. Iya, terus direkonstruksi. Oke. Ada pecahan manusia purba. Ada gajah. Ya, ada gajah vertebrata itu. Terus yang kedua, ternyata pecahan-pecahan itu tidak hanya ditemukan di Sangiran, di banyak tempat. Banyak tempat? Iya, di banyak tempat. Oh. Terus saya jadi, iya toh. Nah yang menarik lagi, dia itu ditemukan di satuan batu pasir. Batu pasir, artinya apa itu Pak Edi? Di batu pasir formasi
apa ini? Kabuh. Kabuh. Iya, formasi kabuh. Formasi kabuh. Nah, formasi kabuh itu sistemnya adalah sistem sungai, meander system. Pengendapannya dikontrol sama sungai. Di sungai. Oke. Nah, bagi seorang geologis, kalau pengendapannya sungai, kita bisa melihat adanya struktur sedimen. Ya, namanya struktur sedimen silang siur. Silang siur. Atau crossbed. Crossbedding. Crossbedding. Nah, dari situ kita bisa mengerti arah sumbernya dari sungai itu dari mana toh? Oh. Wah. Namanya sungai ada hulunya gitu ya, Pak Edi? Betul, ada Oke. hulunya. Nah, kemudian kami dibantu para mahasiswa mengukur itu ya untuk dalam tugas skripsi. Ternyata arahnya tenggara dari Sangiran itu. Dari Sangiran, Iya. setelah diteliti dari mana arah sungainya ini, ternyata hulunya itu di tenggaranya. Tenggara. Tenggaranya, oke. Iya, di Tenggara. Tenggara Sangiran ya, Pak Iya. Edi? Terus saya, loh, Tenggara Sangiran itu kan Gunung Lawu. Gunung Lawu. Weh. Betul. Berarti sumbernya dari sana. Kemungkinan sumbernya Iya. dari Gunung Lawu. Iya. Jadi bermula dari situ, Iya. Pak Edi. Sudah agak curiga ketika formasi kabuh itu ternyata ada framen-framen batu gamping. Oh. Nah, saya curiga, mungkin nggak ada batu gamping. Di hulunya sungai Iya. Purba itu gitu ya. Saya bilang, loh, itu kan gunung api baru ya kan? Iya, betul. Masa ada Betul. batu gampingnya? Betul. Waduh. Nah, saya terus, wah nggak apa-apa, saya punya ya. Terus kami pernah jalan-jalan di Tamangu, kanan jalan di Bandar Dawung itu ada batu gamping. Oh iya, ada batu gamping. Oke. Wah, kami ke sana. Ada mahasiswa yang di sana juga. Ada batu gamping di sana. Daerah Tawangmangu, Pak Edi. Iya, Sebelum ke sini ya, Pak Edi. Ya, sebelum. Oke. Oh, ada batu gampingnya juga. Oh iya. Nah, terkait dengan manusia purba tadi, Oke. saya punya hipotesis tak apalah ya, bahwa manusia purba itu hidupnya tidak di pinggir sungai, Tidak di pinggir sungai, tetapi di suatu gua. di gua. Ya, Oh iya, rumah ya, Pak Edi ya. itu untuk tempat tinggal sementara. Tempat ya. tinggal, oke. Selain itu, dia harus dekat-dekat dengan lembah sungai yang luas, yang lebar, dalam. Kenapa? Air itu yang paling penting untuk Sumber kehidupan. Selain itu, air itu juga tidak hanya dibutuhkan oleh manusia, tetapi Betul. juga ada binatang. Betul. Nah, betul, binatang setuju. itu menjadi perburuan bagi manusia purba. Oh, jadi ekosistem terbangun. Betul. Jika ada sumber air ya, Pak Edi. Ya, maka dengan dasar itu, gua dan lembah yang besar yang berdekatan, saya hunting. Kira-kira di mana toh sumbernya dari manusia purba itu? Oke. Iya. Berdasarkan itu, Iya. Pak Edi jadi hunting nih Iya, ke daerah Tenggara Iya. dari Sangiran. Betul. Oh. Pertama-tama ketemu gua, ternyata guanya dari andesit. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Nah, akhirnya ketemu di sini. Oh, Ketemu di gitu. sini, ketemu di sini. Cukup panjang perjalanannya menemukan gua Ya. ini, Pak Edi. Tapi kan saya khawatir gua ini sama juga dengan yang di Betul. Bandar. Betul. Wah, ini bukan tempat tinggal Bukan tempat manusia tinggal manusia purba. purba. Apa yang bisa membuktikan itu, Pak Edi, kira-kira? Salah satu bukti bahwa dia itu tempat tinggal sementara manusia purba tidak harus fosilnya manusia purba. Iya. Karena mungkin masih bisa dipendam di sini atau Betul. saja. Karena saya nggak berani untuk ambil. Nah, buktinya adalah artefak apa itu, Pak Edi? ini. Artefak ini. Nah, Teman-teman bisa ngambil lebih dekat. ya, nih. Ini namanya artefak, Pak Edi ya? Ya, alat bantu dan manusia purba. Ini kapak genggamnya, ya kakamnya. Kapak genggam. Ya, Oh, ya. berarti Ya. ini alat yang digunakan manusia purba Iya, untuk beraktivitas. betul. Oh, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau mungkin nggak belajar, nggak seperti batu biasa. Ini batunya dibentuk ini. Nah, batunya dibentuk ini. Bentuk jadi tajam ya, Pak ya, Edi? dibentuk ini, ya, dibentuk. Ya. Ini batunya dari mana ini, Pak Nah, Edi? ini bukti lagi bahwa dia itu menjadi artefak. Dia itu mesti berbeda dengan batuan yang ada di dalam. Berarti dia dari luar. Oh, ngambilnya dari luar? Ya, dari luar batu ini, dari luar gua ini. Oh. Lah kata penduduk, batu yang bahan dasar dari artefak ini adalah namanya watu kutil. Watu kutil? Iya, batu yang ada bintik-bintiknya seperti kutil gitu Watu ya. kutil. Itu keras banget ini, keras sekali ya, keras sekali dia bentuknya. Oh, jadi memang dia memilih batuan yang keras Iya. agar bisa memotong atau merobek. Iya, betul. Iya. Mungkin hewan buruan apa gimana, iya, Pak Edi? Iya, bisa gitu. Oh, Untuk menyerobek. gitu. Ya, begitu. Ini ditemukan di mana, Pak Edi? Ini sekitar Di ruang sini? Iya, sekitar ini. Sekitar sini. Itulah jadi bukti bahwa
tempat ini pernah dihuni ya, pernah dihuni. Dan tidak hanya ini, ada banyak ya Pak Edi? Banyak, iya. Banyak ya Pak ya? Iya, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang besar, ya. ada yang kecil. Ini di textbook ada, ini di textbook ada, ini di textbook ini ya. Ini saya ngelihat ada sesuatu yang berbeda. Ya. Ini ada tanah Pak Edi, ini Ya. sekitar kita tanah. Ya. Tapi ini kok kayaknya batunya agak ada teksturnya gitu. Iya, ya. iya. Ada yang menarik nggak Pak Edi dari sini? Ada apa Ini saya Pak Edi? curiga bahwa ini sebagian di sini itu terpendam fosil vertebrata, Fosil vertebrata. tulang belakang. Tulang belakang ya. Binatang bertulang belakang. Nah, dia itu tidak bisa kelihatan baik karena ada pelarutan yang istilahnya adalah travertin ya. Travertin, pelarutan dari batu gamping. Iya, Oke. pelarutan dari batu gamping ini. Yang mengalir, Ya. memendam Ya. tulang-tulang Ya, ini gitu ya Pak Edi? sehingga dia membatu begini ya. Oke. Oh, wah saya jadi bisa bayangin ini Pak Edi. Tadi kita sudah punya kapaknya, Ya. kita punya pisaunya Ya. ya. Sekarang kita ketemu tulangnya. Nah, gitu. Jadi kemungkinan di sini bengkelnya. Tempat makan Tempat apa gimana gitu ya Pak Edi? Nanti di situ kita bisa lihat tengkorak dari kera ekor panjang di situ nanti. Kera ekor panjang? Ya, gitu nanti. Oke, menarik. Ruang Ya. 1 sudah menyimpan Ya. banyak sekali Ya. cerita. Ya. Dari cerita yang sifatnya ilmiah, Ya. sifatnya non ilmiah Ya. pun tinggi Ya. sekali sejarah Ya. Gua Telorong. Jadi teman-teman, untuk perjalanan kita kali ini di Gua Telorong, kita ada di ruang 1, ceritanya sudah diceritakan sama Pak Edi, sangat menarik sekali. Nanti kita akan coba masuk ke ruang 2, ruang 3, ruang 4, sampai ke puncaknya nanti ada ruang 5 ya Pak Edi ya? Ya. Oke, sekian untuk penjelasan dari ruang 1. Atau bisa lihat yang di itu. Kita lihat di sana Pak Edi. Yang tadi yang mau ditunjukin yang mana ya Pak Edi? Ini loh Mas. Ini adalah Ini? ya kepala tengkorak dari kera berbuntut panjang. Kepala tengkorak Pak Edi? Iya, kera berbuntut panjang. Iya. Ini datangnya atau apakah ini tuh tertanam di dalam batuan ini apa gimana ini Pak Edi? Tidak. Jadi dia itu dari sana jatuh ya, kemudian tertanam bersama-sama dengan larutan travertin tadi, larutan dari Oh, jadi ini tertanam bersama larutan travertin. Iya, iya. Berarti dia nggak sama batuan ini ya Iya, Pak Edi? nggak Nggak di sama. dalamnya Iya, batuan-batuan ini. tidak, Oke. Berarti memang ini adalah bisa dibilang salah satu bukti bahwa ada kegiatan-kegiatan setelah gua ini terbentuk, Betul. ada kegiatan-kegiatan di dalam sini. Betul, betul. Oke. Selain ini Pak Edi ada yang bisa kita lihat lagi? Ini bentuk ini. Oh iya, Iya, apa ini? Ya, ini kan seperti jejak dari apa, bekas dari kepala atau apa ini nggak tahu ini ya, nempel. Oh ya, iya, nempel- ini nempel kelihatan juga sekali. Ini ya. Ya, ini kan. Ya, ini. Oke. Ini nih kayak bentuk mendelong ke dalam ini nih kayak apa gitu ya Pak Edi? Mungkin akan banyak diceritakan kalau nanti sudah ada penelitian lebih lanjut Ya, Pak Edi. betul. Ditunggu ini Pak Edi. Itu ditunggu sekali. Ditunggu itu. ceritanya Pak Edi. Ya, ditunggu. Habis ini kita mau kemana ini Pak Edi? Kita ke ruang berikutnya nanti. Ruang berikutnya? Ya, Ruang berikutnya ke arah sana? Ya. Oke. Oke teman-teman, kita sekarang mau jalan ke ruang 2. Di ruang 1 ini terdapat satu pintu kecil yang mengarah ke sebuah ruangan misterius. Konon katanya merupakan ruang tempat tinggal makhluk tak kasat mata penjaga goa ini. Tim tidak diperkenankan untuk memasuki ruang tersebut sehingga ekspedisi dilanjutkan ke ruang 2.